sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, tanggal 15 Februari 2022, akan dilaksanakan sidang kasus pelecehan seksual. Hadirin dipersilakan berdiri dikarenakan majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Untuk majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap dalam persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Sidang di Pengadilan Negeri Bandung atas kasus pelecehan seksual dengan nama terdakwa Rahmawan Hidayah pada tanggal 15 Februari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Nama Rahmawan Hidayah, tempat tanggal lahir Garut, 37 tahun. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani. Saya siap untuk persidangan kali ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan pemberatan pasal 285 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasehat hukum saudara? Ya, saya siap untuk didampingi oleh Ibu Hakim dan Yang Mulia. Apakah benar Anda adalah penasehat hukum Bapak Rahmawan? Yang Mulia. Baiklah, untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap melakukan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silahkan dibaca jaksa penuntut hakim. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan atas kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Bapak Rahmawan. Terdakwa Rahmawan. Bapak Rahmawan sehari-hari bekerja sebagai guru pesantren Madani Boarding School dan pemilik pondok pesantren Rumah Tahfiz Madani yang berada di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekitar tahun 2016, korban melakukan aksi bejatnya di beberapa tempat seperti ruang yayasan, hotel, hingga apartemen. Korban ini diiming-imingi dengan biaya pesantren gratis hingga sekolah gratis menjadi polisi wanita. Pelaku melakukan aksi ini dari tahun 2016 dan baru ketahuan di tahun 2021 saat orang tua korban curiga ada yang tidak biasa dari anaknya setelah pulang dari pesantren. Korban tidak mau makan, sering menangis dan sering menyendiri di kamar. Saat orang tua korban menanyakan apa yang terjadi, mereka dibuat terkejut karena anak mereka diketahui sedang mengandung seorang bayi. Tetangga dari korban ini juga menambahkan, dia melihat anak mereka sedang membeli uji tes kehamilan. Terdakwa sudah melakukan hal bejat yang sama pada 13 santriwati lainnya. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibicarakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Untuk penasehat hukum, apakah ingin mengajukan eksepsi terhadap dakwaan? Yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum semuanya sudah sesuai, Yang Mulia. Baiklah, agar lebih jelas lagi, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Tera, silakan memanggil saksi untuk memasuki area sidang dan membaca sumpah terlebih dahulu. Kepada saksi dipersilakan memasuki ruang sidang dan membaca sumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Saya selaku jaksa penuntut akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Baik, silahkan. Kepada saudara Hafiz, bisakah Anda menjelaskan kronologi dengan jelas? Baik, pada saat itu sedang berada di tempat kejadian dan melihat dengan jelas bahwa ada anak masih sangat muda membeli alat uji tespek atau tes kehamilan. Apakah saksi berhubungan dekat dengan Bapak Rahmawan? Tidak, saya adalah tetangga korban. Kenapa Anda bisa menyimpulkan dalam dakwaan bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual? Karena saya menanyakan kepada korban mengapa dia membeli alat uji tes kehamilan dan korban sendiri yang mengaku bahwa telah melakukan hubungan seksual dengan pengasuh pondok pesantren. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan panggil saksi 2 untuk memasuki ruangan persidangan dan membaca sumpah terlebih dahulu. Untuk saksi 2 dipersilakan memasuki ruang persidangan dan membaca sumpah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada dari yang sebenar-benarnya. Jaksa penuntut umum dipersilakan memberi pertanyaan kepada saksi. Baik yang mulia. Teruntuk saksi 2, apakah Anda berada di tempat kejadian pada saat itu? Benar yang mulia, saya warga sekitar dari tempat kejadian pada saat itu. Bagaimana Anda tahu bahwa terdakwa melakukan kekerasan tindak seksual? Karena saya curiga hanya ada santri putih di pesantren ini. Bapak Rahmawan juga tidak pernah sosialisasi di warga sekitar. Apakah Anda mengenal dekat dengan Bapak Rahmawan? Tidak, saya hanya warga sekitar. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan tunjukkan. Baik yang mulia, barang buktinya berupa alat uji tes kehamilan yang dibeli oleh anak berusia 16 tahun. Terdakwa silahkan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Benar yang mulia, saya memperkosa 13 santriwati dan saya menghamilinya. Kan jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa melanggar pasal 81 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Ini dinyatakan bahwa terdakwa Bapak Rahmawan diyakini sah dengan hukuman pidana paling singkat, yaitu seumur hidup dan denda paling dikit 500 miliar. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang pada hari ini, 15 Februari 2022, kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Bapak Rahmawan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.